Oke, hari ini kita akan sharing bersama tentang budaya positif. Alhamdulillah kemarin saya sudah menempuh pendidikan selama 3 bulan. Kemudian masih di modul 1. Kemarin kita sudah belajar bersama modul 1.1, kemudian 1.2, 1.3. Alhamdulillah sudah saya sharing, saya bagikan kepada ibu-ibu semuanya. Dan hari ini saya akan sharing tentang modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, dari judulnya saja budaya positif berarti suatu kebiasaan positif yang mana nantinya kebiasaan-kebiasaan positif ini akan dibawa anak sampai nanti ia dewasa. Budaya positif ini merupakan nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang mana sering kita tanamkan kepada anak-anak didik kita, apalagi lembaga kita ini adalah lembaga Islam. Sudah pasti kita setiap hari menanamkan akhlakul karimah untuk anak-anak didik kita. Jadi sama halnya dengan budaya positif ini. Jadi alhamdulillah yang sudah kita lakukan ini sudah betul dan sudah sama sesuai dengan yang diprogramkan pemerintah. Dalam materi ini ada 6 materi yang harus kita pahami, yaitu yang pertama perubahan paradigma stimulus, respon lawan, teori kontrol, kemudian arti disiplin, dan 3 motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mohon maaf ya Bu ya, karena kita kegiatan kita hari ini bersamaan, jadi kita tidak bisa menggunakan ruang auditorium yang ada proyektornya, sehingga kita melaksanakan kegiatan ini di kelas. Jadi mohon harap maklum ya. Ya Pak Bu. Kita Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, coba sekarang Bapak Ibu-ibu, mohon maaf, Ibu-ibu ikuti saya. Coba genggam tangannya erat, lebih erat lagi. Coba dibuka. Genggam tangannya lebih erat lagi, dibuka. Sekarang coba setelah kita melakukan kegiatan ini, tanpa disadari ibu-ibu sudah mengikuti instruksi dari saya, mengikuti perintah saya deh. Nah, itu apakah ibu-ibu merasa hanya ingin mengikuti saja atau ada rasa buat apa saya ikut? Nah, seperti itu maksudnya, apakah ibu-ibu ini merasa terpaksa, merasa sukarela dalam mengikuti instruksi saya ini atau tidak? Terpaksa atau tidak kira-kira tadi saya perintahkan itu? Tidak ya, sukarela gitu ya. Ibu-ibu semuanya sukarela mengikuti instruksi dari saya. Nah, seperti itu pula kita menanamkan budaya positif. Nah, dengan kita memberikan instruksi ini, tetapi orang yang kita berikan instruksi itu dengan sukarela mengikuti. Tetapi kita juga tidak boleh dalam memberikan instruksi budaya positif ini memaksakan kehendak kita kepada orang tersebut. Nah, di sini ada yang namanya perubahan paradigma teori kontrol, di mana guru mengontrol murid, kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah posisi kontrol yang dimiliki orang dewasa terhadap anak-anak, terhadap guru, terhadap muridnya. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Seperti yang sudah kita praktekkan tadi, saya sudah menginstruksikan kepada ibu-ibu semuanya mengikuti gerakan yang saya lakukan. Berarti saya sudah bisa mengontrol ibu-ibu semua untuk mengikuti perintah saya. Nah, di sini ada yang namanya stimulus respon dan teori kontrolnya. Nah, ada stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Kemudian di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, harapan kita memberikan teori kontrolnya dan harapannya kita nanti bisa
memahami pandangan orang lain tentang orang lain itu melihat dunia. Nah, tetapi di sini responnya, stimulusnya, cara kita untuk mengontrol orang tersebut adalah dengan cara mengubah pandangan orang agar berpandangan sama dengan pandangan kita. Nanti tujuannya yang teori kontrol itu gitu ya. Nah, ini tujuan kita, dan stimulus respon ini adalah hal yang kita lakukan agar orang tersebut memiliki kontrol yang kita berikan. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Seperti yang sudah kita pelajari selama ini, seperti sebagaimana juga semboyan kita di dalam mengajar anak-anak, bahwasanya semua memiliki makna, semua berarti, semua memiliki tujuan. Dari mulai gambar kita di dinding, kemudian dari pengaturan kelas, semuanya bermakna untuk anak-anak kita. Nah, samanya juga dengan ini. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku kita tujukan untuk memberikan budaya positif, memberikan karakter positif, memberikan contoh kepada anak-anak kita untuk menjadi dan memiliki perilaku yang positif. Nah, caranya perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan dengan cara memberikan stimulasi kepada anak-anak bahwasanya perilaku yang buruk itu adalah salah, perilaku jelek itu adalah salah. Itu rangsangan atas stimulus yang kita berikan. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, teorinya kita tidak mungkin bisa mengontrol orang lain. Saya tidak mungkin bisa mengontrol Bu Suris. Saya terus menyuruh beliau, tidak mungkin. Karena beliau adalah memiliki pikiran sendiri, memiliki kemauan sendiri. Tidak mungkin saya terus menyuruh, mendiktator beliau, menyuruh begini, mengajar begini, harus begini, tidak mungkin. Karena beliau memiliki pendapat sendiri. Nah, caranya gimana biar saya bisa mengontrol beliau? Caranya adalah saya bisa mengontrol orang lain dengan memberikan menanamkan kepada diri saya sendiri bahwa saya bisa mengontrol beliau dengan cara-cara tertentu. Nah, dengan memberikan stimulus-stimulus tertentu seperti itu, sehingga nanti saya bisa mengontrol seperti yang sudah saya lakukan tadi. Saya memberikan instruksi kepada ibu-ibu semuanya, dan secara tidak sadar ibu-ibu mengikuti apa yang saya instruksikan, apa yang saya suruh. Kemudian yang kelima adalah pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Nah, teori kontrolnya ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sebenarnya ketika kita menyuruh orang melakukan sesuatu, sebenarnya mereka punya pilihan, dia mengikuti atau tidak mengikuti. Nah, tetapi ketika kita menyuruh sesuatu kepada orang lain dan itu gagal, orang tersebut tidak mau mengikuti apa yang kita mau, sehingga kita akan memaksakan kehendak kita. Seringnya kan seperti itu ketika kita menyuruh anak kita lah, adik, ayo, ini kamarnya dibereskan, tidak mau berangkat. 2 kali tidak mau berangkat, 3 kali otomatis kita langsung memaksa, ayo beresin kamarnya, langsung dipaksa masuk kamar suruh beres-beres. Seperti itu. Nah, kemudian di sini apakah makna disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu adalah agar orang itu menjadi patuh. Nah, kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kadang kalau kita didisiplinkan ketika kita masih sekolah, kita didisiplinkan oleh guru-guru kita harus datang tepat waktu jam 7, padahal di rumah mungkin kita masih ya kalau anak-anak sekarang kan masih ngopi, masih ini. Nah, jadi karena adanya disiplin dia terpaksa. Dia sebenarnya tidak mau datang ke sekolah jam 7, tapi karena ada kedisiplinan di sekolahnya sehingga dia terpaksa datang
pukul 7 pagi ke sekolah. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Ini salah satu contoh motivasi dalam melakukan tindakan disiplin. Kemudian ada motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti itu apabila saya melakukannya. Itu motivasi dari sendiri. Mungkin kita melihat orang lain berbuat satu kesalahan, kemudian kita dalam diri kita, saya jangan sampai berbuat seperti itu. Kalau saya berbuat seperti itu, saya nantinya juga akan seperti itu. Nah, itu dari diri kita sendiri. Kemudian ada motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau untuk institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, tadi yang motivasi eksternal yang pertama, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kita akan melihat orang lain berbuat salah. Kalau saya tidak melakukannya, apa yang terjadi? Kemudian yang kedua, apabila apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Saya dapatkan dari orang lain, maksudnya dari lingkungan saya ketika saya berbuat seperti itu. Apa yang akan saya dapatkan? Itu kan dari eksternalnya, dari lingkungan. Kira-kira saya akan diberi hukuman, atau saya akan dicemooh, atau saya akan dimarahi. Itu kan dari faktor eksternal. Dan kalau faktor internalnya yang tadi adalah saya akan menjadi orang seperti itu kalau saya melakukannya. Ketika melihat orang lain bisa, dikembalikan lagi kepada diri kita sendiri. Kalau saya berbuat seperti itu, saya juga akan menjadi seperti itu. Motivasi tertinggi itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Dimana juga dia akan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Ya, alhamdulillah betul sekali ditulis mengingatkan kita kembali kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Muslim, motivasi yang paling utama adalah motivasi spiritual kita, di mana kita tetap terus mendekatkan diri kepada Tuhan kita, Allah Ta'ala, yang mana apapun keadaannya, apapun keadaan kita, ketika kita tetap berserah diri kepada Allah, kita pasrah kepada Allah, nantinya kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa kita sangka-sangka ada datangnya. Nah, ini merdeka dari Ki Hajar Dewantara, yang mana merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, merdeka, kita bisa dikatakan merdeka apabila kita ini sudah bisa memerintahkan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita merasa aku sudah merdeka, tapi ketika disuruh orang, masih aja mau disuruh gini, ya padahal sebenarnya dalam dirinya saya sebenarnya nggak suka loh disuruh seperti itu bukan diri saya. Seperti halnya anak yang nggak suka menyanyi, anak yang pemalu, ketika kita paksa untuk maju ke depan, sudah pasti dia akan belok, dia akan tidak mau, atau bahkan dia akan menangis. Nah, karena kemerdekaannya kita rampas dengan menyuruhnya untuk bernyanyi di depan. Tetapi kalau ada anak yang memang dia suka bernyanyi dan kita memberikan ruang kepadanya, dia akan bereksplorasi dan menunjukkan kemampuannya dengan sebaik mungkin untuk bernyanyi. Sama halnya seperti itu. Dan ketika kita memerintahkan diri kita, itu bukan diri saya. Itu ketika saya berbuat, seandainya saya tidak suka mengajar anak-anak itu dengan cara menulis terus. Ketika terus saya harus diwajibkan oleh orang tua menuntut saya agar anaknya bisa menulis, padahal saya tidak senang jika ketika anak itu belajar dengan menulis terus saja. Nah, di situ kan kita tidak bisa kan galau, otomatis kita bingung. Saya dalam diri kita tidak ingin anak itu hanya pandai dalam hal menulis saja, dalam hal yang lain pula, tapi tuntutan dari wali harus nulisnya harus pinter menulis seperti itu. Nah, sudah pasti nanti kita akan mencari cara memerintahkan diri kita sendiri bagaimana caranya anak itu belajar dengan menyenangkan, bukan hanya menulis
saja, bukan hanya anak pintar menulis saja, tetapi pintar pula dengan hal-hal yang lain. Di sini ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, kenapa keyakinan kelas? Bukan peraturan saja. Kita punya yang namanya aturan tata tertib atau aturan sekolah. Juga ada yang namanya tata tertib kelas atau aturan kelas. Nah, di sini mengapa ada aturan harus menggunakan helm ketika kita mengendarai sepeda motor? Aturan dari tata tertib lalu lintas adalah kita wajib menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Kenapa? Supaya ketika ada terjadi kecelakaan, kepala terlindungi. Jawabannya kan itu ya, Bu ya. Kemudian kenapa ada peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak, supaya tidak tertular COVID-19. Kenapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya tidak tertinggal materi. Kalau kita terlambat, otomatis kita akan ketinggalan materi. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan kita, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Karena yang namanya aturan itu sudah pasti nantinya akan ada hukuman. Seperti kita ketika kita ke Tulungagung naik motor tidak pakai helm, sudah pasti nanti hukuman ketika akan ada polisi yang akan menilang kita. Hukumannya kita kena tilang karena kita melanggar aturan. Nah, jadi yang namanya aturan sudah pasti diikuti hukuman atau sanksi. Nah, tetapi kalau keyakinan ini adalah atau keyakinan kelas, keyakinan ini kita sepakati bersama, kita buat bersama. Karena kalau yang namanya aturan itu kita yang buat, guru yang membuat, sekolah yang membuat tanpa ada melibatkan siswa, tanpa melibatkan wali murid. Tetapi kalau keyakinan ini kita buat bersama. Keyakinan kelas berarti dibuat bersama-sama semua yang ada di kelas, dari guru dan murid-muridnya. Sehingga nantinya akan adanya konsekuensi, bukan lagi hukuman. Jadi anak nanti ketika dia melanggar keyakinan bersama, dia akan tahu konsekuensinya, dia akan menerima dengan lapang dada. Dia akan tidak secara sukarela, tanpa ada keterpaksaan mengikuti keyakinan yang telah ditentukan bersama. Kita menentukan keyakinan kelas, datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Jadi di musyawarahkan bersama di kelas, anak-anak misalnya kita harus datang tepat waktu di sekolah. Kenapa kita harus datang tepat waktu? Kita kembalikan ke anak-anak lagi, supaya belajarnya lama, Bu, supaya nanti bermainnya lama. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau kita tidak datang tepat waktu ke sekolah, kira-kira akibatnya apa ya? Ketinggalan pelajaran. Anak-anak sudah langsung mengetahui akibatnya apa, konsekuensinya ketika dia terlambat. Nah, terus kalau ada yang terlambat, gimana ya? Sudah 1 ketinggalan pelajaran, terus 2 apa? Mungkin mereka, anak Bu disuruh nyanyi aja kalau terlambat. Oke, kita catat, kita buat di dinding, kita buat seperti hiasan dinding, kita buat dalam lembaran, kita catat keyakinan atau kesepakatan kelasnya apa, kemudian konsekuensinya apa. Nah, di situ nanti sehingga anak akan sukarela mengikuti keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Nah, yang pertama saling menyayangi, kemudian berkata sopan, terus kemudian ada gotong royong, mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Ini salah satu contoh, tapi ini hanya dalam batas poinnya saja ya, Bu ya. Mungkin nanti kita ketika di kelas kita bisa membuat yang lebih jelas, lebih bisa dipahami oleh anak-anak. Nah, di sini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai yang ingin kita tanamkan dalam aturan ini apa? Mengembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini ada menyanyi
gotong royong, mandiri, disiplin, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menyayangi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, saling menyayangi, kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin, kesabaran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Disiplin. Coba kita lihat. Nah, coba ini mengembalikan buku ke tempatnya ini tanggung jawab kita pada disiplin. Ternyata sebenarnya nilai yang kita terapkan adalah tanggung jawab karena dia sudah mengambil buku dan dia harus bertanggung jawab untuk mengembalikan ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Tadi kasih sayang, menyayangi. Nah, sedangkan menghormati orang lain dan diri sendiri, jadi harus sama. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Karena ini tadi kita buat secara kesepakatan. Kita membuat kesepakatan kelas tadi. Jadi nantinya anak akan menjadi berkomitmen pada tujuannya, berkomitmen terhadap tujuan dari kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan lari-lari di kelas atau di koridor, keselamatan, keamanan. Dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan ketika kita memberikan penghargaan. Ya, sebenarnya juga motivasi, juga bisa dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Maksudnya seperti ini. Maksudnya seperti ini. Kita memberikan penghargaan atas pencapaian anak. Kita sebaiknya kita jangan memberikan penghargaan, tapi diberikan motivasi. Kalau motivasi ini untuk semua, tidak hanya anak yang mendapatkan misalnya anak yang berprestasi saja, tetapi ini akan nanti imbasnya adalah ke semua anak. Tapi ketika penghargaan itu hanya satu anak saja yang dapat, otomatis anak yang lain tidak ada, sehingga nantinya akan ada kompetisi. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ketika ada yang mendapat penghargaan, kemudian ada anak lain itu yang marry, istilahnya ketika ada temannya dapat piala, anak lain marry ini dapat piala juga. Otomatis ini nanti ketika seandainya anak tersebut memiliki emosi yang meledak-ledak, bisa terjadi rebutan piala seperti itu, kemudian atau berebut hadiah. Tapi apa tidak justru menanamkan rasa lapang dada kepada anak, misalnya? Nah, disitulah kita harus memberikan motivasi kepada anak-anak. Kita berikan stimulus-stimulus tentang kenapa, bagaimana caranya biar semuanya ini memiliki kompetensi yang bagus, dan di antara semua orang ini berbeda kompetensinya. Kita berikan pengertian, kita berikan pengertian kepada anak bahwasanya setiap anak itu istimewa, setiap anak itu memiliki kemampuan yang dimiliki masing-masing, memiliki potensi yang berbeda-beda dari orang lain. Jadi makanya kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada satu anak yang notabene mungkin dia bisa semua, padahal di tempat lain ada seorang anak yang mungkin dia tidak bisa di dalam satu kategori, tapi di kategori lain dia bisa. Oke ya, saya menerima pendapat itu ya, tapi bagi saya satu sisi anak itu sejak kecil juga ditanamkan untuk menerima kenyataan. Memang ada kadang dia bahagia, ada kadang dia sedih. Artinya dia bisa sportif gitu loh. Soalnya kenapa? Hidup ini nanti ke
kedepannya kan juga seperti itu ya. Ketika anak sejak kecil tidak diajarkan dengan sebuah kesabaran, menerima bahwa dia memang tidak mendapat hadiah seperti itu, boleh jadi dia berpikiran terus ingin sukses. Ketika dia mengalami sebuah kecewaan, dia bisa frustasi dan justru dia down. Mungkin seperti orang luar negeri, dia bisa bunuh diri. Terima kasih masukannya. Kita di sini sharing ya, ya. Terima kasih banyak atas masukannya. Memang betul kita memang ketika anak nanti datang di dunia nyata, ketika mereka nanti dewasa, mereka nantinya akan mendapatkan merasakan yang namanya pahit dan manisnya hidup. Ya, seperti itu. Terima kasih. Nah, di sini ada sesuatu tindakan guru yang mana ini bisa dikatakan hukuman atau bisa dikatakan konsekuensi dari kesepakatan. Nah, di sini ada tindakan guru yang menyuruh muridnya mencatat, menulis. Tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat di sekolah. Nah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Banyak ya. Kemudian menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi bisa. Konsekuensi apa? Ini hadir di sekolah. Datang ke sekolah. Hukuman. Kesepakatan belum sebelumnya. Menurut Ibu ini kira-kira ini hukuman atau kesepakatan? Hukuman. Meminta murid push up 15 kali tidak pakai masker. Hukuman. Meminta murid mengganti kertas tugas temannya yang dicoret-coret. Konsekuensi. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minumnya tersenggol. Konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Oke. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat mengikuti pemanasan saat pelajaran PJOK. Oke, kita lihat ya. Tadi betul ya. Yang pertama menyuruh murid mencatat menulis sebanyak 100 kali tadi ada hukuman. Kemudian menyuruh murid keliling lapangan itu juga hukuman. Meminta murid push up tidak pakai masker itu hukuman. Kemudian meminta murid mengganti kertas juga temannya yang dicoret-coret betul konsekuensi karena dia yang berbuat mencoret kertas temannya sehingga dia konsekuensinya adalah dia harus mengganti kertas milik temannya. Kemudian meminta murid membersihkan tumpahan air, nah itu juga konsekuensi. Nah, kemudian meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam, hukuman betul. Menyuruh murid mengelilingi lapangan karena tidak mengikuti pemanasan saat pelajaran PJOK adalah konsekuensi. Karena yang namanya lari ke lapangan dalam pelajaran olahraga itu masuk ke dalam pembelajaran. Jadi itu bukan hukuman gitu. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan terjadi itu dihukum. Sudah pasti kalau kita dihukum kan sudah pasti sakit, menyakitkan. Kalau konsekuensi adalah ya memang harus terjadi karena kita yang berbuat, seperti kan sudah tertanam dari diri kita. Kalau konsekuensi karena saya melakukan kesalahan, otomatis saya juga akan mendapatkan sanksi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati. Ketika anak dihukum sudah pasti dia akan sakit hati. Kemudian tetapi kalau konsekuensi membantu anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Mungkin dalam ketika dia melaksanakan konsekuensinya itu dia akan tidak enak merasa sedih atau merasa, tapi itu akan sesaat. Nah setelah itu dia akan tahu, oh iya saya loh terlambat, jadi dia akan merasa menyadari dalam dirinya, dia juga akan secara lilo legowo lah bahasanya dalam menjalankan konsekuensi dari apa yang telah dilakukan. Anak membenci kedisiplinan itu hukuman. Ketika anak mendapat hukum dia akan benci disiplin. Seperti yang kita lihat saat ini, anak-anak SMA banyak yang ketika dia dihukum dia malah
besoknya malah semakin melonjak, dia semakin melanggar aturan, melanggar tata tertib. Nah, tetapi ketika ada konsekuensi, dia akan menghargai kedisiplinan. Dia akan sadar, dia akan tertanam dalam dirinya bahwa kedisiplinan itu adalah tergantung. Itu pengaruh HP. Ya, saat ini memang HP itu benar-benar pengaruhnya sangat besar sekali kepada anak-anak ya. Berontak. Dari awal memang penanamannya dari awal tentang budaya positif ini, ketika kita sudah menanamkan benar-benar prosesnya, jangan dalam jangka waktu yang panjang, anak-anak nantinya juga akan memiliki dalam dirinya, dalam hatinya itu juga nantinya akan muncul nilai-nilai yang sudah kita tanamkan. Mungkin itu efek yang ditimbulkan jika guru melakukan hukuman atau konsekuensi. Kemudian kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, kadang frustasi karena dihukum gurunya, sehingga mungkin ya nanti akan menyalahkan dirinya, atau itu kan anak yang mungkin dia agak minder atau agak cupu seperti itu kan, ketika dapat hukuman langsung down, kemudian dia bisa melakukan hal yang tidak benar. Hukuman itu terjadi kan kalau anak itu bermasalah, kalau anak tidak bermasalah tidak dihukum. Iya. Ketika anak bermasalah melanggar aturan itu akan mendapat hukuman ya. Tetapi di sini kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Tapi insya Allah kalau kita di TK insya Allah tidak ada yang nakal seperti yang di jenjang pendidikan yang tinggi, karena anak-anak TK itu adalah anak-anak yang unik, anak-anak yang istimewa, anak-anak yang lugu, anak-anak yang benar-benar butuh bimbingan kita, anak-anak yang masih polos. Ya, betul. Seperti yang dikatakan Belajar Dewantoro, bahwasanya anak-anak itu bukan kertas kosong, tetapi mereka sudah memiliki tulisan-tulisan di kertas yang tetapi sama, dan guru-guru TK inilah yang sebagai ujung pendidikan pertama, dasar dari pendidikan yang akan menebali tulisan yang dimiliki anak-anak. Jadi ketika kita memberikan pendidikan karakter setiap hari, pendidikan akhlakul karimah, kita memberikan contoh yang sesuai dengan ajaran Islam, apalagi lembaga kita memang lembaga Islam, kita berikan kepada anak-anak, dan insya Allah nanti semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang selamat dunia dan akhirat. Tidak hanya di dunia saja ya. Kemudian ada hukuman yang nantinya akan berakibat konsep diri yang buruk, memberikan konsep diri yang buruk. Maksudnya konsep diri yang buruk itu kan anak memiliki sifat buruk. Kemudian kalau di konsekuensi konsep diri yang baik, dia akan memiliki kesadaran, otomatis itu nanti akan memiliki memberikan hal positif pada anak itu. Nah, kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ketika dia melanggar aturan, cenderung banyak keluhnya. Sudah pasti ketika melanggar aturan, misalnya kamu ya yang tadi yang menjatuhkan ini atau misalnya menjatuhkan papan tulis seperti itu. Ini bukan aku, sudah pasti kayak gitu. Ketika langsung dihukum, ada hukuman, karena anak akan takut akan hukuman. Jadi sudah pasti nantinya dia akan mulai berbohong beralasan ini itu. Nah, tetapi kalau konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi aturan. Dia akan belajar bahwa aturan ini penting untuk kita, bahwasanya kesepakatan yang telah dibuat bersama ini bertujuan baik untuk kita. Nah, ketika hukuman itu nantinya akan membuat marah, membuat anak memiliki rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi, mungkin dalam satu waktu anak akan kehilangan haknya karena mendapat sanksi atau konsekuensi yang harus dia lakukan atas perbuatannya. Terus di anak itu akan merasa tidak nyaman, merasa disingkirkan, tetapi hanya untuk sementara waktu. Jadi sifatnya kalau konsekuensi ini negatifnya itu hanya sementara, tetapi banyak positifnya ke arah karakter anak. Di sini ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan
dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini yang sudah kita ketahui, sandang, pangan, papan, kesehatan, ini adalah memang kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan besar manusia. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, yang pertama untuk kebutuhan bertahan hidup ini kita sudah tahu ya, ini memang sudah menjadi kebutuhan manusia. Kemudian yang kedua cinta kasih sayang. Ini kebutuhan untuk diterima, kebutuhan diakui keberadaannya di lingkungan. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Berarti ketika anak itu pintar dalam satu hal, misalnya dia pintar bernyanyi, dia itu butuh diakui, dia butuh diapresiasi atas kemampuannya. Di sini namanya kebutuhan penguasaan. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan bebas menentukan pilihan, bebas melakukan sesuatu. Seperti yang sudah kita lakukan selama ini ketika kita melakukan pembelajaran, kita memberikan kegiatan main, kegiatan belajar. Ada 4 kegiatan main yang boleh dipilih anak, boleh dipilih yang mana yang ingin dikerjakan pertama, yang mana yang paling disukai boleh dikerjakan duluan. Kita sudah memberikan kebutuhan kebebasan kepada anak. Nah, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, untuk merasa happy, merasa bahagia, itu kebutuhan. Nah, di sini contohnya, Bu Guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka dan senang menyanyi. Nah, ini adalah contoh kebutuhan kesenangan anak dalam menyanyi. Nah, kita berikan pengertian, boleh saya bernyanyi pada jam-jam tertentu. Nanti ya, ketika jam istirahat, ketika waktunya bernyanyi, silakan kamu bernyanyi di depan kelas. Nah, seperti jadi kita tidak langsung jangan nyanyi berisik. Itu benar-benar merampas kebutuhan kesenangan anak. Coba Bu, seumpama gini, anak-anak belajar sama nyanyi, renang-renang itu boleh apa enggak kalau waktu pelajaran? Nah, itu silakan kesepakatan kelas. Berisik ya. Kesepakatan kelas ketika kita tawarkan kepada anak-anak nyanyi sambil nyanyi boleh. Ketika ada anak-anak, iya Bu sambil nyanyi sambil mengerjakan. Ketika mereka silakan. Tetapi ketika mereka berisik Bu, itu berisik, tetapi ada satu anak yang lain, anak nyanyi Bu. Nah itu kan ada dua kubu. Nah, jadi kita buat kesepakatan kelas, kesepakatan bersama. Nah, kita tanya ke anak-anak, bagaimana kesepakatan kita? Kita memberikan lagi kepada anak-anak yaitu di kesepakatan kelas. Nah, Ibu Guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang anak-anak. Meskipun hal kecil, perhatian kecil seperti jepit rambutnya baru, itu adalah cara kita memenuhi cinta dan kasih sayang kepada anak-anak. Mereka butuh diakui. Botol minumnya baru, wah botolnya baru, alhamdulillah ya baru. Dia akan merasa senang, dia dipuji botol minumnya baru. Nah, kemudian aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin Bu Guru aja. Ini adalah kebutuhan kebebasan, sehingga kita seperti yang sudah kita lakukan selama ini sudah berjalan. Tadi yang sudah saya katakan tadi, kita sudah memberikan 4 kegiatan main, 4 kegiatan pembelajaran yang boleh dipilih anak mana yang lebih dulu dikerjakan. Ini adalah pengumuman kebutuhan kebebasan untuk anak. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah Bu Guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. dia enggak suka, sebenarnya dia enggak berkompetensi di situ. Kebutuhan penguasaan, dia tidak menguasai di hal tersebut, tapi malah sama gurunya dicontohkan, teman-teman mewarnanya boleh enggak kayak gini nih. Ini
kan itu boleh. Nah itu malah lebih kita malah memenuhi kekuasaan anak. Ya ketika anak itu benar pintar mewarna, gambarnya bagus tunjukkan ke depan, anak itu bagus, anak merasa senang, dia akan merasa dihargai, dia merasa kebutuhannya dipenuhi. Tapi sebenarnya menunjukkan itu tidak bermaksud untuk menjatuhkan mental anak itu tidak ya, agar dia menjadi lebih baik dari yang itu. Tujuannya itu tidak ini jelek itu jangan memotivasi lagi ya, betul memotivasi. Tetapi kalau kita tunjukkan ya Allah teman-teman ini kok gosong, makanya tetap semua, nah itu lebih akan menjatuhkan mental anak kita. Guru tidak ya, orang tua mungkin. Oke, kita lanjut ya Bu. Nah, ada 5 posisi kontrol. Di sini ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya jelaskan. Penghukum ini yang guru, di mana guru itu selalu memberikan hukuman. Berbuat salah sedikit hukuman, berbuat salah sedikit hukuman. Kemudian membuat merasa bersalah. Ini guru yang sering mengeluh ini. Kalau membuat merasa bersalah, ya Allah, kamu kok gitu sih? Kamu gak kasihan ke guru, capek-capek ngajarin kamu, tapi kamu malah kayak gitu. Nah, ini kan anak akan merasa, dia akan merasa bagaimana seperti itu ya. Kemudian guru yang menjadi teman, guru yang memposisikan diri di teman ketika anak itu membuat sesuatu hal, guru itu berada di sampingnya, menasihati, memotivasi. Kemudian guru yang memantau, dia memantau anak. Dia lihat ketika ada sesuatu, dia melihat, dia hanya mengamati dan mencatat kira-kira tindakan selanjutnya apa yang akan saya lakukan. Kemudian ada guru sebagai manajer, di mana dia mampu melihat, dia mampu memberikan solusi-solusi yang positif kepada anak-anak yang berkebutuhan. Nah, dari kelima ini biasanya ada beberapa, kalau di TK ini jarang ini ada guru yang penghukum, jarang ya, karena kebanyakan kalau di TK itu posisinya itu di teman dan manajer, ini kebanyakan ya, jarang kita di posisi penghukum, apalagi membuat merasa bersalah karena kita sering memotivasi anak. Pemantau ini juga terkadang kita berada di posisi pemantau. Kita melihat kasus yang terjadi, misalnya anak itu kok berbeda dengan temannya, kemampuan perkembangannya kok tidak sama dengan temannya, kita pantau, kita lihat dan kita berikan solusi yang terbaik untuk anak tersebut. Enggak, guru itu apa harus memiliki salah satu itu, apa enggak, guru itu kudunya memiliki semua karakter itu gitu loh. Semuanya ada kondisional gitu loh. Kadang saat jadi teman, kadang jadi manajer, anak kaya dihukum. Iya betul. Memang Seharusnya semuanya ini kita bisa. Kita berada posisi dari semua ini dengan melihat sikon. Kita lihat kebutuhan, kita lihat apa yang dibutuhkan anak, sehingga kita bisa berada di semua posisi ini sesuai dengan keadaan. Nah, di mana posisi Anda? Nah, ini tadi. Nah, ya kalau kita kan tadi di awal kalau kita kebanyakan berada di posisi teman dan di posisi manajer. Nah, terus bagaimana perasaan Anda saat itu? Di mana posisi Anda saat ini? Bagaimana perasaan Anda saat ini? Nah, perasaan kita mungkin ya kita harus berusaha bisa menempati 5 posisi sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan. Kita harus di sini bisa restitusi. Kita masuk ke restitusi, ini yang terakhir materi terakhir. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi kembali. Nah, ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Terus restitusi itu memperbaiki hubungan.
misalnya anak yang bertengkar, oh kita berikan restitusi sehingga anak yang bertengkar tadi hubungannya akan menjadi teman lagi, tidak bermusuhan. Kemudian tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada guru. Iya ya Allah, tuntutan zaman sekarang. Nah, ini ada dari segitiga restitusi. Validasi tindakan, menanyakan menstabilkan tindakan, menstabilkan identitas dan menayangan kebahagiaan. Nah, ini adalah nilai-nilai yang kita terapkan dalam ketika kita memberikan restitusi. Nah, contoh dari menstabilkan identitas. Nah, guru itu berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak misalnya bertengkar kemudian dipanggil, nah semua manusia itu punya salah, semuanya pasti pernah berbuat salah. Nah, itu contoh kalimat-kalimat dari menstabilkan identitas. Bapak guru juga pernah kok berbuat salah, sama kamu juga pernah berbuat salah, saya juga pernah berbuat salah. Jadi lebih menstabilkan emosinya. Jadi kita tidak semakin membuat anak emosi, tapi lebih ke menstabilkan emosi. Maksudnya bu guru pun pernah berbuat salah. Kamu juga pernah berbuat salah. Semua orang pernah berbuat salah. Kemudian validasi tindakan, pembenaran atau tindakan. Misalnya ketika anak berbuat salah, kamu tadi sudah anak tadi kan sudah bertengkar dengan temannya. Nah, kita validasi tindakannya, kira-kira bertengkar sama teman itu baik apa buruk? Itu ada contoh validasi tindakan. Asu sama teman itu baik apa buruk? Bola-bolanya itu baik apa buruk? Nah, itu kita validasi sehingga anak nanti muncul, oh buruk bu, jelek, nggak boleh bertengkar. Nah, dia akan menjawab sendiri, dia akan mengetahui, oh ternyata yang saya lakukan ini salah loh. Kemudian kita tanyakan keyakinan. Nah, kira-kira kalau bertengkar itu apa yang kamu rasakan? Kamu pasti akan sedih, kamu marah, kamu emosi, sehingga nantinya akan muncul permusuhan. Kita yakinkan bahwasanya bertengkar itu berakibat buruk, berakibat jelek, tidak disayang teman. Kita berikan keyakinan, ya, kita berikan pengertian sebelum tidak boleh menjustis, ya tidak boleh, tapi kita lebih seperti tadi mediator supaya ketika anak berbuat kesalahan itu kita sebagai mediasi sehingga kita berikan haknya dari anak. Ya. Nah, sudah habis, saya berikan contoh seperti ini. Ketika ada anak bertengkar, kemudian bajunya ditarik temennya, kancingnya lepas, sampai sobek lepas. Kemudian gimana caranya? Jadi kita pertama kita stabilkan dulu. Ada apa ini? Kenapa kok bertengkar? Aku itu tadi loh, bukuku dulu dia gini, terus bajuku kancing bajuku lepas ini sampai anak. Terus kenapa bertengkar itu baik apa buruk? Kita stabilkan, kita layanan keyakinan kita anak. Terus kita validasi. Nah, kemudian kita berikan solusi. Kita sudah menempatkan diri kita sebagai manajer. Kita berikan solusi. Terus gini aja, Mas A, kancing bajunya lepas. Kira-kira kamu butuh apa? Ya dijahit bu kancing bajuku. Nanti lepas aku dimarahin ibu. Otomatis dia akan berkata seperti. Kemudian temannya seperti, ya Mbak Siti, kancingnya lepas tadi kamu tarik. Sekarang kamu mau enggak? Kamu harus tanggung jawab. Sudah kamu tarik bajunya sehingga kancingnya lepas. Jadi kamu perbaiki kancingnya. Bu, aku enggak bisa jahit. Nah, otomatis dia kan seperti, yo, guru ajarin caranya jahit, guru baju seperti itu. Nah, ini kalau dia
TK kan nggak mungkin ya. Maksudnya ini contoh, hanya contoh saja. Mungkin anak yang lebih besar. Saya bantu, saya ajari kamu jahit, nanti kamu jahitkan kancingnya. Nah, itu di situ itu sudah memenuhi kebutuhan. Si A butuh dibetulkan bajunya. Kemudian si B, dia butuh konsekuensi dari kesalahannya, nantinya dia akan menjadi lebih tanggung jawab atas perbuatannya. Kemudian kebutuhan guru, kepuasan untuk dirinya dalam menjadi seorang manajer, menjadi mediator untuk kedua anak yang ditangkapkan. Tadi kan katanya dirobekkan bukunya, terus dia menjadi marah, terus merobek bajunya, terus penyelesaian misalnya bukunya kan dirobek temennya, itu juga kita selesaikan. Buku yang robek tadi, yang merobekkan siapa? Misalnya yang merobekkan malah si A, nanti ya si A, kamu juga kita berikan, dia butuh yang robek itu untuk kembali. Berarti gimana? Saya kasih buku saya aja, Bu. Nantinya kan seperti itu. Jadi kita berikan kebutuhannya, bukan malah kita hukum. Itu. Misalnya, atau tapi saya nggak punya buku baru. Nah, mungkin guru bisa memberikan solusi. Oh, ini ada di kantor, ada buku, kita berikan. Seperti itu. Nah, di sini yang sudah saya praktekkan tentang budaya positif. Salah satu contohnya tentang restitusi ya, restitusi dari ini tentang anak yang terlambat. Bukan ini. Nah, ini dia. Nah, ini kasusnya dia terlambat ke sekolah sehingga saya harus menstabilkan bahwasanya terlambat itu dia terlambat karena apa, kemudian terlambat itu baik apa enggak, konsekuensinya kalau terlambat itu apa. Nah, kemudian saya memberikan nasihat agar dia tidak terlambat lagi. Kalau begitu aku Dia ini terlambat karena bermain masak-masakan. Kita kuatkan sebenarnya terlambatnya ternyata karena dia mainan, dia suka masak-masakan. Kita kuatkan, kita validasi dengan dia. Nah, kita tanyakan keyakinan konsekuensinya jika terlambat. Ini yang kedua, kasus kedua ini adalah bolong-bolongan. Nah, ini kenapa kok tidak dibolong? Saya tanya. Nah, ini temennya. Kita validasi bolong-bolongan itu baik apa enggak? Kita stabilkan. Iya, seringnya memang anak ini memang sering bolong-bolongan. Kemudian kita yakinkan semuanya teman, semuanya harus bersahabat. Terima kasih, itu tadi salah satu contoh video yang sudah